Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba duduk yang rapi anak-anak. Nih gitu loh, biar pinter ya. Biar jadi presiden. Amin. Ingin jadi presiden? Ingin. Jawab salam dengan ikhlas sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الحظ والشفاعة والمقام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarram, pembawa acara MC kita sekaligus Ketua Majelis Ta'limul Hidayah Bapak Ustaz Bambang Munarto, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Qira'atu Yasin wa qira'atu salawat al-Barjani Al-Ustaz Abdul Qadir Al-Jilani. Insyaallah ar-Rusunawi ya, bukan Rusunawi ya. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang lain, para khusus, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para ketua RT dan tim hadrah, anak-anak remaja kita, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anakku sekalian yang hadir pada malam hari ini, jangan main TikTok ya. Mudah-mudahan anak-anakku yang hadir pada malam hari ini Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, berakhlakul karimah. Mudah-mudahan kelak menjadi generasi-generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi seorang pemimpin yang amanah. Insya Allah di antara kalian menjadi seorang presiden. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Di malam Sayyidul Lail, malam Jumat, alhamdulillah malam ini cuaca cerah dan berkah. Alhamdulillah. Yang kemarin sudah diguyur hujan, mudah-mudahan air hujan yang turun menjadikan berkah buat kita semua. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini dengan niat-niat semata-mata karena Allah, semoga langkah-langkah kita dari rumah masing-masing, dari mulai lantai 5 yang tertinggi atau yang terjauh, mudah-mudahan setiap langkahnya dicatat oleh Allah sebagai langkah ibadah. Mudah-mudahan setiap langkahnya menjadi ibadah terhadap dosa-dosa kita. Amin ya rabbal. Dan juga tidak lupa selawat serta salam semoga tetap tercurah ke haribaan junjungan kita, ialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita kumandangkan salawat, kita bacakan al-Barjati, insyaallah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir bersama-sama kita
Insya Allah semua hajat kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita di yaumul qiyamah kita dicatat sebagai umat yang mendapat syafaatul uzma di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir pada malam hari ini. Mungkin saudara-saudara kita yang masih dalam keadaan diuji oleh Allah dalam keadaan sakit, wabil khusus Haji Ahmad Zubairi, guru kita semua. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita, dan kita semua yang hadir pada malam hari ini, Allah lindungi kita semua dari berbagai macam penyakit. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Tema kita dengar-dengar tadi adalah kita di akhir tahun Desember ini, akhir tahun Masehi. Sebetulnya bagi umat Islam punya tersendiri tahun. Namanya tahun apa anak-anak? Hijriyah. Dan bulannya pun bagi umat Islam kita punya bulan. Namanya bulan Qamariyah. Ini kadang-kadang kita lupa gajiannya pakai bulan Syamsiah si Masehi. Jadi apa? Bulan-bulan Qamariyah, bulan-bulan Islam kita lupa. Coba kita tes dulu yuk. Kita nyanyikan dulu bulan-bulan Qamariyah coba. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ulang bareng-bareng lagi. Apa enggak? Ini hafal Januari, Februari, Maret, April, hafal kan? Enggak usah dihafalin rumah. Gajiannya mudah-mudahan gajian pakai. Coba yuk, bulan-bulan Hijriah yuk. Tuh 2 3 pakai andro. Bareng-bareng semuanya. Tuh 2 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kayak lagi, belum bareng. Biar apa anak-anak nih? Ya, 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu yang apalin umat Islam lupa dengan tahunnya sendiri, lupa dengan bulannya sendiri. Coba tahun baru Islam tanggal berapa? Tanggal berapa anak-anak? 1 Muharram, itu tahun baru kita. Ya, 1 Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kita sekarang berada di bulan Jumadil Akhir. Sekali lagi bentar lagi bulan Rajab. Habis Rajab, Sa'ban. Sebentar lagi puasa. Sebentar lagi. Tinggal berapa lagi tuh? Belum lagi 100 hari ini, kurang berarti 90 sekian hari lagi kita akan berpuasa. Habis puasa, lebaran lagi ya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu apa enggak? Ini yang harus kita ajarin ke anak-anak. Ya. Bukannya kita Januari itu tahun Masehi. Memang sih kalau bulan Qamariyah atau tahun Qamariyah adalah bulan didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi. Makanya harinya 29 atau 30 hari. Lebih cepat dari bulan Masehi. Bedanya berapa hari? 12 hari. Lebih cepat. Hei. Lu apa baru tanya? Sekarang tahun kita Islam berapa tahunnya? Tahun berapa? Kagak tahu. Kagak ada yang tahu. Ini nih diajarin. 1444 Hijriah. Tahun Masehi tahun berapa? 2022. Bentar lagi 2003 tahun baru. Tahun Masehi dan tahun Syamsiah didasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari.
365 hari satu tahunnya. Tuh. Makanya dia ada 28 paling di bulan Februari. Yang lainnya 29, 30. Ini bulan-bulan awal, bulan-bulan gajian ini. Karena kita gajiannya pakai tahun Syamsiah, maka yang dihafal tahun Syamsiah, tahun Masehi. Padahal itu bukan bulan Islam. Silakan kalian tahu, tapi umat Islam lebih tahu dulu kepada bulan-bulan Hijriah dan tahun Qamariyah atau tahun Hijriah. Paham? Apa? Boro-boro. Ya. Ini nih, kita tahunnya sebentar lagi mau tahun baru. Begitu cepatnya waktu, padahal baru kemarin. Ini di rusun aja kita udah berapa tahun nih coba? Kita udah hampir 20 tahun, tidak terasa. Begitu cepatnya waktu. Makanya Allah bersumpah demi waktu. Ada surat namanya surat Al-Asr. Wal asri, demi masa, demi waktu. Mengapa Allah bersumpah demi waktu? Ini wawunya waw qasam dalam kitab Zurumiyah. Allah bersumpah demi waktu karena banyak manusia yang melalaikan terhadap waktu. Betul apa enggak? Waktu kita sehari 24 jam. Pakai sholat berapa menit? Hah? 5 menit. Coba hitung. Paling sholat paling lambat satu sholatnya 5 menit. Kalau 5 kali 5 sehari berarti hanya 25 menit. Kalau mending di masjidnya habis sholat dikir, baca Quran panjang. Ini kalau habis sholat salam langsung gajlem, ya hanya 5 menit. Waktu yang lainnya banyak digunakan untuk dunia. Ya? Banyak manusia yang melalaikan terhadap waktu. Hei, dia makannya tenang aja makan. Padahal hanya Allah minta jadikan waktu itu sebagai ibadah kita kepada siapa? Allah. Ya, ini malam Jumat aja enakan, apalagi musim hujan. Untung aja nih gak hujan aja, enak ngerengkol di rumah. Apalagi semalam waktu subuh, wah ger. Kagak hujan aja malas ke masjid, apalagi hujan. Apalagi musim hujan, ya dingin. Apalagi pengantin. Pengantin baru terus kali kalau mafia. Jadi Allah bersumpah demi waktu karena banyak manusia itu melalaikan waktu. Maka orang yang melalaikan waktu, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Siapakah yang rugi? Manusia-manusia yang melalaikan waktu. Disuruh sholat 5 waktu aja susahnya minta ampun. Padahal hanya 5 waktu. Kerja berapa waktu tuh? Kerja kalau kita dari jam 8 sampai jam 4 berapa jam tuh? Belum lembur malamnya. Ayo aja terus kerja. Bagi di rumah kerja lagi terus. Akhirnya taklimnya ditinggalkan, sholat berjamaah ditinggalkan, rugi. Apalagi kalau kerja tidak sholat. Ya, 5 menit. Gak Jumatan. Kalaupun Jumatan, pas dia masuk ke masjid pas adzan yang kedua atau pas qomat. Gitu. Terus saya kalau hati di sana tuh di mall, biasa di mall gitu. Kalau di mall itu benar-benar udah naik tuh, bukannya pada masuk, pada ngerokok dulu, pada makan dulu. Ada sholat, bagus sholat. Padahal yang nama sholat Jumat itu harus mendengarkan khatib dan sholat. Coba betapa dia menyepelekannya waktu untuk beribadah. Ya, makanya manusia yang demikian, innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Nih, mau yang rugi apa mau untung? Mau yang rugi apa untung? Nih, kalau yang mau untung, yang untung di sini dengan apa untung? Kalau break banyak untungnya ada. Ya. Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah bukan hanya sekedar iman, tapi wa amilus shalihat. Berdia melaksanakan amal soleh.
Maka kata-kata amanu dalam Al-Quran pasti banyak dibarengi dengan amanu wa amilus salihah. Ya, beriman kepada Allah disertai dengan amal soleh. Iman. Kita semua, saya yakin di sini semuanya ngaku orang-orang mukmin. Iman itu berasal dari kata amana yu'minu iman. Artinya percaya. Apakah iman itu hanya sekedar percaya saja cukup? Tidak cukup. Iman itu harus ada 3 syarat. Al-imanu tasdiqun bil qalbi. Iman itu yang pertama membenarkan dengan hati. Wa qalun bil lisan. Yang kedua mengucapkan dengan lisan. Yang ketiga wa amalun bil arkan. Iman itu mengamalkan dengan seluruh anggota badan, namanya wa amilus salihah. Inilah bukti iman kepada Allah, kita amalkan setiap malam Jumat ta'lim. Itu namanya amal soleh. Dibarengi dengan bersedekah. Nih ada nasi uduk, nasi kuning ya. Enak banget. Ada apa lagi? Pisang. Untung nggak? Untung nggak? Untung. Orang yang beriman kepada Allah dibarengi amal soleh, duduk di majlis taklim, 1 untung, dapat kebaikan pahala dari siapa? Allah. Yang kedua, dapat rezeki yang tiada disangka. Emang tahu? Kecuali yang bikin nasi kuning ya, pasti tahu malam ini dapat nasi kuning. Kalau saya nggak tahu, datang ke Blok A ada nasi kuning. Ada apa? Pisang. Ini namanya rezeki yang tiada sangka-sangka. Alhamdulillah. Ada tehnya, kopinya belum ada ya? Belum. Yang ada ini gini-gini kopi keluarin nggak apa-apa. Biar untung. Cukup. Ya. Air putih ada. Apalagi? Air putih hitamnya belum ada. Air ledek nih. Tehnya manisnya ada. Ya alhamdulillah. Bisa silaturahmi. Bisa dapat keuntungan rezeki, dapat pahala dari Allah. Enak kan? Daripada di rumah ngerengkol, tidur aja. Paling dapat kopi doang, punya sendiri, itu pun harus beli doang. Di sini gratis. Alhamdulillah. Itulah keuntungan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, kita mengaku orang yang beriman, betul apa enggak? Di malam tahun baru itu, menurut Habib Munzir Al-Musawwa, siapa dia? Beliau adalah pimpinan Majlis Rasulullah di usia muda dan meninggal dunia. Yang kemarin Habib Bakir itu masih saudaranya, yang Majlis Rasulullah. Lu pernah kesini kayaknya belum ya? Di belakang ini ada muridnya nih, Habib Munzir nih, Udin dan teman-teman. Kata beliau, kemaksiatan yang paling banyak umat Rasulullah SAW yang dilakukan pada malam tahun baru. Nih, padahal itu bukan malam tahun baru kita, yang untung siapa? Nih, orang Nasrani ditanya, kamu tidak merayakan ulang tahun? Kata dia, saya mah enak, cukup aja di rumah tidur. Yang merayakan sama udah ada umat Islam tuh, yang malam tahun baru bakar-bakaran gitu kan. Yang malam tahun baru dangdut-dangdutan. Di sini ada dangdutan. Hati-hati loh, tuh di sekolah ada dangdutan. Nah, hati-hati itu ya, malam-malam di sekolah ada dangdutan katanya. Cewek lagi ya? Ya, ikut-ikutan tuh. Jangan-jangan malam-malam ada di sekolah di sana. Anak-anak dengar ini, jangan bandel-bandel ya. Malam-malam nggak boleh keluyuran nih. Di malam tahun baru besok hujan, biarin tipis-tipis hujan. Kamu di dalam ya, jangan keluyuran. Ntar ketangkep sama PRW siapa yang ngerokok. Anak sekolah udah ngerokok. Nah, ini hati-hatilah, malam tahun baru lebih baik enak tidur daripada takut maksiat, banyak maksiat kepada Allah. Kenapa? Apa yang tidak ada di malam itu? 1, kemaksiatan. Banyak manusia yang minum minuman keras, laku banget tuh. Yang nggak ada juga diada-adain. Mudah-mudahan di rusun jangan ada. Pada RT ya, perhatikan, kalau ini rusun kamu diazab, jangan bikin maksiat malam tahun baru. Bagi yang mabok-mabokan nggak boleh ya. Main judi-judian nggak boleh ya. Judi beneran.
Oh, boleh tuh. Abang berbuat Cina. Lihat hotel-hotel sekarang, apalagi di HI sana. Sudah habis. Ya apa? Di booking. Diskon. Masih mending di hotelnya suami istri. Ini ebak-ebak itu. Ya jangan rusun ada dari sono. Coba lihat kemaksiatan, perzinahan, minum-minuman keras, apalagi menghambur-hamburkan uang tuh petasan. Hei, petasan berapa tuh? Harganya mahal. Berapa triliun pas malam Jumat, pas malam tahun baru. Jangankan di dunia, di Indonesia saja berapa triliun dikeluarkan. Padahal masih banyak tuh pati jompo, masih banyak orang-orang miskin dia daripada beli petasan gitu tuh lihat tetangganya. Nih di rusun banyak orang miskin, betul apa enggak? Daripada menghambur-hamburkan itu ada perbuatan mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanas syaitan. Sesungguhnya perbuatan mubazir itu adalah perbuatannya setan. Jadi kalau orang yang berbuat mubazir adalah bukan saya ngomong ya. Temannya setan. Coba lihat. Tuh ke atas ramai banget apalagi jam 12. Itu malaikat tuh marah tuh. Kalau malaikat sudah marah, malaikat pun punya petasan yang sangat dahsyat, bisa menghancurkan dunia. Apa itu? Di jagat raya alam semesta, di angkasa itu ada namanya barang-barang luar angkasa. Salah satunya adalah meteor. Oh, meteor anak-anak? Udah belajar IPA? Meteor itu benda langit kayak seperti apa? Batu-batu yang kelayangan di sana. Melebihi rusun ini. Coba kalau malaikat marah, hati-hati lu. Yang main petasan malam takbir, malam apa? Malam tahun baru itu sama dengan apa? Memacu malaikat untuk marah. Kalau malaikat turunkan tuh meteor ke rusun, nauzubillah, hancur. Meteor kalau dijatuhkan ke laut lebih dahsyat suaminya daripada Aceh. Padahal sekarang lihat air laut sudah naik. Muara Angke aja udah kayak kalau kita di ember itu kalau digoyang sedikit aja tuh airnya tinggal. Itu kalau jebol kayak seperti dulu tuh fluid hancur semua. Itu baru digoyang air sudah naik hampir 3 meter. Tuh lihat di Lampung yang mau pulang ke Lampung nggak bisa pulang lagi ke sini tuh. Airnya tinggi, mobil kecebur. Itu tinggal digoyangkan sama apa? Air. Coba kalau digoyangkan dengan 8 skala Richter, nauzubillah, bisa dahsyat tsunami bagaikan Aceh. Hati-hati, kalau Allah sudah murka karena manusia banyak berbuat maksiat, hati-hati. Sekarang aja udah banyak nih gempa-gempa di mana-mana, kita nggak terasa saja. Gempa terus. Kalau Allah jatuhkan meteor satu saja dan gempa, hancurlah dunia ini. Nauzubillah. Silakan saja. Kenapa? Karena tsunami, bencana itu terjadi karena apa? Yakfuruna bi ayatillah. Karena mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu. Mereka banyak maksiat, banyak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut saya di rusun bagaimana cara menghadapinya? Kalau bisa tahun ini adalah merupakan bagian evaluasi buat diri kita. Semakin tahun jadi tahun baru, sudahkah kita terus berbuat baik atau tahun ini lebih buruk apa lebih baik daripada tahun yang kemarin? Alangkah lebih indahnya kalau kita lebih baik kita berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Supaya apa? Wa ma kana Allah mu'azibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah akan menurunkan suatu azab selagi manusia mau beristighfar, mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia minum minuman keras, oke lah lo minum minuman keras. Tapi ingat ketika Allah ada bukan buat lo doang. Lo apa enggak? Silakan kau bermaksiat. Tapi ketika maksiat, bencana Allah bukan hanya untuk maksiatnya saja orangnya, tapi siapapun di antaranya sekitarnya itu akan mendapatkan azab, mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi goncangan dulu? Lihat Aceh terjadi tsunami di bulan Desember. Berapa tahun yang lalu ya? 15 tahun apa berapa tahun yang lalu? 18 tahun Aceh.
Yang terkena banyak semuanya. Berapa ratus, mungkin ribu, ratusan ribu manusia nyawa meninggal dunia. Kemarin yang terjadi gempa di daerah mana tuh? Cianjur. Termasuk daerah saya perbatasan Sukabumi. Padahal Cianjur banyak pesantren, Sukabumi banyak pesantren. Tapi di sana juga banyak maksiatnya. Banyak, tapi banyak kebijaksananya. Pemurtadan di mana-mana. Kenapa itu semua terjadi? Orang soleh dia rajin ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, tapi dia tidak peduli terhadap kemaksiatan, tidak peduli terhadap orang-orang yang melanggar dari Allah, maka kena juga azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah di rusun setiap malam Jumat pengajian ada di mana-mana. Di Blok A alhamdulillah minimal sudah diwakili nih, ada 100 nggak? Kurang lebih sama anak-anak alhamdulillah. Orang tuanya nggak ada, anak-anak kamu datang alhamdulillah. Tolong rajin ya besok ya. Tapi jangan lupa kamu punya koko nggak? Minta koko yang di rumah dipakai. Pecinya dipakai. Pakai ya. Insya Allah kalian kalau sering berkumpul dengan para orang tua, sering ngaji di sini, kalian akan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Ustaz Anhar, suaranya bagus, mau belajar ngaji sama beliau bagus suaranya. Tuh main ke masjid ya, rajin. Kita adakan masjid di jauh-jauh orang Bima kerja di sini, tapi dia rajin ke masjid. Kalau ada pengajian suka ikut sama Bapak Baru. Mau ikut sama Bapak Baru nggak pengajian? Mau ikut nggak? Ayo kalau nanti Bapak Baru ada acara di luar ikut. Tapi benerin dulu tuh, pakai peci, pakai apa dulu? Pakai koko, jangan kayak begini. Habis main bola ya. Tapi masih untung, alhamdulillah dia mau hadir. Bapaknya hadir nggak? Enggak. Besok ajak bapaknya ya. Pak, Rang, dunia ini sudah tinggal sekarat gitu. Tahu sekarat? Tuh udah banyak gempa, digoyangin sedikit lagi. Blok. Ini baru 5, 6, atau 8 aja. Di daerah mana? Di Aceh aja begitu dahsyatnya. Bagaimana kalau 100 skala Richter? Kiamat. Ya. Makanya malam tahun baru yuk, daripada banyak maksiat, daripada kurang maksiat, lebih tidur aja. Anak-anak tidur ya. Gak usah. Kita budayakan sekarang, gak usah keluar, gak usah keluyuran, tidur. Kalau nggak tidur di rumah aja, apa? Berzikir, berdoa, bersolawat. Takut pada malam tahun baru jebol merangkit. Kita deket nih berapa kilo? Nggak tahu kalau jebol ditambah goyangan. Masih penting lantai 2, nggak tahu juga. Di Aceh aja berapa meter? Laut di sana aja udah 3 meter. Tapi kita berdoa, saya yakin masih ada orang-orang yang soleh. Di rusun banyak pengajian, tiap blok banyak malam Jumat ada pengajian, tiap malam ada majlis zikir. Masjidnya masih penuh, alhamdulillah. Pagi subuhnya penuh banget sekarang, musim hujan, penuh pakai udara. Ya, ya. Yuk, banyak bertobat kepada Allah. Apa artinya dunia? Yang terpenting kita balik ke akhirat. Kita nggak tahu nyawa kita kapan. Maka oleh karena itu, yuk kita evaluasi diri. Kita sambut tahun baru silakan saja, tapi dengan hal-hal yang baik. Dengan cara apa? Muhasabah. Dengan cara berzikir. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Insya Allah dengan banyak berzikir kepada Allah, hati kita akan tenang. Ya. Fisik banget nih. Udah kasih makan kabur dulu anak-anak. Biasa anak-anak gak apa-apa. Apa ya anak-anak, tapi balik lagi ya. Tuh, perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak istighfar minimal sehari 70 kali. Tobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya manusia dengan bertobat kepada Allah, bencana itu tidak akan turun untuk kita semua. Ya. Jadi kalau kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Dan orang yang lebih baik itu adalah tahun depan harus lebih baik daripada sekarang. Yang tadinya malas-malaskan ke majlis talim, yuk turun majlis talim, bapak-bapak yang ada di atas, ibu-ibu. Ini kalau seblok A ada sampai blok A1 sampai blok berapa?
A15 itu satu rumah aja ada 5 aja. Udah banyak banget kan? Turun, insya Allah anak-anaknya turun, insya Allah minimal blok M ini diberikan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu di sini sering banjir, gua bangga. Pertama sering banjir tuh di blok A, saya tahu di sini. Ya, ternyata lebih rendah juga di blok B. Di blok B sekarang banjirnya tinggal sedikit. Tapi itu kalau mahat di hujan itu, ya mesinnya mati, bisa kelalap lagi kita dulu segini. Masih ingat ke 2005? Ngalamin nggak? Ngalamin bersukaria. Anak-anak sih sedang kolam renang berenang ya, gratis. Tahu Ustaz Anhar yang ngalamin di sini, ya. Ini juga anak-anak gak ngalamin. Tapi itulah bencana demi bencana terjadi. Air hujan yang diturunkan oleh Allah, karena banyak manusia maksiat kepada Allah. Air hujan itu bukan menjadi berkah, tapi kebaliknya menjadi apa? Banjir di mana-mana. Dulu langganan banjir itu Jakarta, sekarang tidak terdengar. Jakarta paling sebentar, rak. Alhamdulillah, berkat siapa tuh? Berkat pemimpin yang amanah, ya. Amanah, dia amanah. Dicari-cari kesalahan, dijegal di mana-mana. Tetap kalau Allah sudah menakdirkan, insya Allah jadi. Jakarta, alhamdulillah. Sekarang malah yang banjir di luar, daerah Kalimantan, Sumatera sana. Ya, jangan lupa cari pemimpin yang betul-betul amanah, pemimpin-pemimpin yang beriman kepada Allah. Nggak ada korupsi di yang lain, dengan provinsi-provinsi lain miskin, kita malah surplus. Alhamdulillah tuh berkahnya Jakarta. Ya, insya Allah walaupun Jakarta banyak maksiat, tapi lebih banyak lagi seimbang orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau kita rusun. Malam Jumat ini kalau dilihat mungkin dari satelit, kalau rusun ini dilihat dari bulan, ini sama dengan bercahaya bagaikan cahayanya Ka'bah di Masjidil Haram. Itu salah satu menurut astronot di sana. Dia melihat di bumi yang paling bercahaya itu adalah Ka'bah, sudah ada sampai ke langit. Insya Allah ini adalah majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis Rasulullah, majlis-majlis salawat, majlis zikir. Ini rusun bercahaya karena di malam Jumat ini banyak tempat-tempat berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak tempat-tempat yang di dalamnya bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah, innal ladzina amanu wa amilus shalihat, orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, insya Allah dia tidak akan rugi. Insya Allah akan untung dunia dan akhirat. Kemudian yang tidak rugi, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Mari kita saling menasehati di dalam hak dan saling menasehati di dalam kesabaran. Nih, kewajiban kita terhadap tetangga, terhadap saudara kita itu mengajak. Sudahkah kita mengajak tetangga kita sebelah kiri kanan? Sudah apa belum? Sudah. Kalau sudah dia pun tidak mau juga, itu tanggung jawab dia. Tapi kalau kita tidak pernah mengajak, tidak pernah peduli mengajak untuk berbuat kebaikan, dan ketika ada maksiat kita diam saja, kita pun kelak mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun ikut merasakan dosanya. Tapi kalau kita sudah mengajak, menunjukkan, apa kata Nabi, man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana dia melakukannya. Jadi kalau kita ngajak tetangga kita, yuk kita ngaji, yuk kita majlis ta'lim, yuk, dia ikut. Satu, dapat pahalanya adalah ngajak. Yang keduanya, apa yang ia lakukan dari orang tersebut, maka kita pun mendapatkan kebaikannya. Alhamdulillah, bersyukurlah. Di sini para tokoh-tokoh kita yang menggagas majlis ta'lim,
para tokoh-tokoh kita yang senantiasa mengadakan majlis zikir, majlis talim, pahalanya bukan sendiri doang, tapi seluruh jamaah ini dia dapat pahalanya. Alhamdulillah. Tapi begitu juga jangan ngajak terhadap maksiat dan keburukan. Ketika dia ngajak maksiat dan keburukan, walaupun dia tidak melakukan, maka dia mendapatkan dosanya. Nauzubillah. Nah, ini kewajiban kita, saling menasihati, saling mengingatkan. Jadi kalau kita ada saudara kita mengingatkan kita, jangan marah, justru kita bersyukur kita sudah diingatkan. Yuk kita ngaji, yuk kita sholat. Jangan main judi melulu. Jangan mabuk-mabukan, karena itu adalah perbuatan haram, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita diam saja kita juga berdosa. Tapi kalau kita sudah mengajak, kalau kita sudah mengingatkan, biarlah pertanggungjawaban dia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita memberikan nasihat, mengajak, mengingatkan, kita sudah mendapatkan pahala kebaikan. Apalagi kalau orang tersebut melakukannya, insya Allah. Jadi dengan demikian, mudah-mudahan kita melewati tahun 2022, kita menuju 2023, kita harus lebih baik daripada yang sering. Nah, mari isi, karena ini adalah merupakan waktu itu ciptaan Allah. Jangan sampai kita tergeles dengan waktu. Perbanyaklah muhasabah, bukan dengan hura-hura. Perbanyaklah dzikir kepada Allah, jangan banyak maksiat. Ya, khawatirlah, biarkan mereka bermaksiat, kita ingatkan. Tapi kalau dia tetap maksiat, kita merasa takut kepada Allah untuk senantiasa taat, berzikir dan bertaubat. Seandainya pun Allah misalkan jangan sampai memberikan azab, naudzubillah, kita pun mati, insya Allah matinya dalam keadaan husnul khatimah. Tapi bagaimana kalau mereka dalam keadaan maksiat, dalam keadaan mabuk, Allah matikan, matinya su'ul khatimah, naudzubillah subhanahu. Oleh karena itu, wahai para orang tua, jagalah keluarga kita dan anak-anak kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kita, keluarga kita dari api neraka. Bagi jagalah anak-anak kita jangan sampai keluyuran, malam-malam keluyuran, apalagi malam minggu keluyuran, gak tidur, dicariin gak tuh. Ayam aja hilang dicariinnya sampai kemana-mana. Jangan sampai ada anak kita yang tersesat. Kemarin saya lihat di grup, ada anak kita ada di Gunung Sindur kayaknya saya. Mas tuh deh. Anak kita ada di mana? Kadang-kadang dia terbawa kemana, ditaruh di mana saja begitu. Yang kehilangan. Ini orang tuanya kurang respon, makanya kalau ada kemana tuh, nak, kalau kalian kemana-mana bilang sama orang tua. Dan orang tua perhatikan kemana anak kita. Jangan sampai semalam hilang. Kalau udah hilang begitu gimana tuh? Apa masa bodoh? Ayam aja dicariin, ini anak gak dicariin. Kadang-kadang nih anak-anak kita, apalagi ini liburan nih, ingat liburan bentar lagi juga masuk ke tanggal 2 ya. Mentang-mentang liburan keluyuran, lihat rame tuh di Pujasera. Orang lain udah pada tidur, macam dia matiin lampunya, tetap aja pada ngobrol di sana. Kan ada busnya tangkap juga, hati-hati tuh. Kemudian di mana tuh? Di lapangan, di sana pada ngumpul. Orang tua dicari dah. Kalau udah jam 10 cari tuh anaknya, masukin dalam rumah. Insya Allah kalau di rumah tenang. Coba kalau terjadi sesuatu di luar, apalagi tawuran dan sebagainya. Kalau tawuran satu, kalau dia dipanggil orang tuanya di rumah sakit, kalau enggak dia dipanggil orang tuanya sama polisi. Dua-duanya kira-kira enak apa enggak? Enak apa enggak? Ya alhamdulillah di tim Hadro. Jangan ngeluyur ya. Jadi contoh ya. Ya alhamdulillah ada kegiatan anak-anak remajanya, tapi jangan tim Hadro ngeluyur tawuran lagi. Kalau tawuran pecat saja nih. Coba lihat orang tua, betapa satu kalau dipanggil polisi, berarti dia yang membunuh atau dia yang tablokannya, bacokannya. Kalau enggak dia dipanggil rumah sakit, kalau enggak anaknya jadi korban di rumah sakit. Pilih yang mana?
Hei, anak-anak mau pilih yang mana? Mau dua-duanya? Dua-duanya kagak enak. Ya, yang satu kalau kamu kena bacokan dibawa ke rumah sakit masuk penjara. Kalau mati bisa dihukum seumur hidup atau hukuman mati. Yang kedua, kalaupun dia terkena bacokan masuk rumah sakit, berapa biayanya? BPJS mending kalau bisa semuanya BPJS. Ya, mana bisa kayak gitu BPJS? Karena itu apa? Karena apa? Karena itu kelalaian, cerobohan. Hati-hati, bayar, harus bayar. Masih mending kalau dia mau bayar. Kalau kata orang tuanya, maaf, saya gak punya uang sama sekali. Orang tua juga punya uang, yang buat rumah uang. Rugi gak dua-duanya? Seharusnya seneng-seneng. Orang ini malah dia yang satu masuk rumah sakit, yang masuk penjara. Mau gak orang tua anaknya seperti itu? Sungguh tidak mau. Jangan sampai ada anak rusun, orang luar datang ke sini, taruh motornya di sini, di depan misalkan tuh, di depan sering apa? Tawuran. Hati-hati tuh, banyak tuh yang menggoda orang-orang luar, ngajak mencemari anak-anak kita. Nah ini harus waspada. Supaya apa? Anak-anak kita tidak terkena cemar. Ini terkena rusun nih. Ada grup apa lagi? Grup begal. Grup apa lagi ya? Macam-macam di sini. Hati-hati anak-anak. Grup judi apa lagi ya? Padahal anak-anak yang nggak enak ya, murid-murid baru semua. Diajarin agama, diajarin sekolah budi pekerti. Kelakuannya apa? Tawuran, masuk penjara. Betapa sedihnya guru kalau kayak gitu. Tapi banyak juga anak-anak kita yang berhasil. Alhamdulillah. Yang terpenting kalian jangan sampai hal seperti itu. Jaga ya. Malam tahun baru kalau bisa di rumah saja. Gak usah kalian keluyuran. Pasti hujan. Gak apa-apa hujan, gak apa-apa ya. Gak apa-apa, di rumah tidur aja enak. Biar subuhnya bisa ke masjid. Insya Allah. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah mungkin ini sekilas tentang bagaimana kita menghadapi tahun baru. Tentunya kita mari banyak muhasabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikirkan kita banyak dosanya atau banyak taatnya. Yang kedua, mari kita isi dengan hari-hari tersebut dengan berzikir, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Hindari perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain, perbuatan maksiat, merugikan diri sendiri, ya, perbuatan-perbuatan mubazir. Lebih baik kalau kita banyak uang, banyak harta, lebih baik kita infakkan dan sedekahkan. Insya Allah akan memberikan berkah buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan buat kita semua, buat rusun cinta kasih seji, buat Indonesia tercinta. Mudah-mudahan dijadikan daripada bencana dan malapetaka. Mudah-mudahan kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.